Semoga semua dimudahkan Allah dalam semua urusan, sehingga kita menjadi manusia yang berkualitas, seperti yang menjadi target atau outcome ya dari perkuliahan ini adalah integrasi antara agama atau Islam dan ilmu sosial dan humaniora. Jadi ketemunya adalah di nilai atau karakter itu sendiri. Tadi saya sudah sampaikan untuk membuat pertanyaan tentang perkuliahan ini. Silahkan siapa yang akan memulai menyampaikan pertanyaannya. Saya Pak izin bertanya. Silahkan Mbak. Untuk UTS itu besok diberikan soal pada waktu hari H atau ada penugasan tersendiri? Terima kasih. Ya, UTS tidak ada ujian secara langsung ya. UTS itu dari karya, dari penulisan yang sudah disepakati ya. Jadi menulis artikel diterbitkan dalam bentuk buku kan, jadi book chapter itulah sebenarnya yang akan dinilai. Itu ya Mbak ya. Oke. Ujian akhir juga nggak ada khusus ujian yang didasarkan pada hasil karya itu sendiri. Jadi kualitas karya semakin bagus ya semakin bagus juga ya nilainya, terkait dengan integrasi dari ilmu yang nanti akan dibagi ya. Artinya tidak dalam sekarang, tapi nanti ketika mendapatkan bagian apa itu yang nanti akan ditulis dengan ketentuan yang nanti akan diberikan. Oke, yang lain silakan. Saya Pak, saya izin bertanya. Ya. Kita ini ada kata Bapak kemarin itu ada 6 pertemuan Zoom dan 8 pertemuan untuk kegiatan menulis. Nah, 6 pertemuan Zoom itu diisi materi atau presentasi atau bagaimana Pak? Yang pertemuan 6. Iya, betul. Ya. Pertemuan 6 adalah orientasi dari saya mungkin seperti ini ya. Jadi apa saja yang perlu dikembangkan, apa saja yang perlu beberapa clue ya, akan ngasih contoh beberapa tentang konsep integrasi antara ilmu sosial dan humaniora. Tapi lebih detailnya nanti silahkan ditindaklanjuti melalui proyek menulis tadi yang 8 pertemuan itu. Itu Mbak Latifah ya. Baik, terima kasih Kak. Oke, berikutnya. Ini bukan terkait tentang teknis ya, tapi terkait dengan konten. Pertanyaan tentang konten perkuliahan. Masanya tunggu nama. Halo Mbak Lisdianti, mau nanya? Iya Pak, tentang materi. Ya. Bagaimana hubungan Islam dengan ilmu sosial, Pak? Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Lisdianti. Sama-sama. Islam dan ilmu sosial. Ilmu sosial itu dikonstruksi dari pembacaan secara kritis terhadap problem sosial atau fenomena sosial dan juga ada hubungannya dengan fenomena budaya, relasi antar orang, antar manusia yang selalu berubah, yang selalu berkembang. Ilmu itu kan untuk memecahkan problem realitas, problem yang selalu muncul. Sehingga apa tawaran yang lebih, bahasanya Butejo itu tawaran yang lebih solutif ya dari setiap persoalan yang muncul sehingga bisa mempunyai efek solusinya yang lebih jangka panjang kalau bisa ya. Tapi kalau tidak, karena perubahan itu cepat sehingga memang solusi itu harus juga secara cepat diberikan. Artinya apa? Memikirkan alternatif pemecahan terhadap
perkembangan realitas sosial budaya yang selalu berubah itu juga harus selalu direspon secara cepat. Nah, cara merespon persoalan atau problem yang selalu berubah itu dari inspirasi ajaran agama Islam. Itu namanya relasi antara Islam dengan ilmu sosial ya. Bicara tentang salah satu aspek, salah satu disiplin ilmu dari ilmu sosial misalnya komunikasi. Ilmu komunikasi. Bagaimana berkomunikasi yang baik? Bagaimana bisa menghasilkan relasi yang positif antar sesama? Di sini tidak asal berkomunikasi, tidak asal kita melakukan menjalin interaksi atau berhubungan dengan pihak lain tanpa mempunyai ilmu. Kadang ada yang berkomunikasi, tapi komunikasinya dengan cara yang menyakitkan. Nah, itu tentu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ada yang berkomunikasi, ya, berkomunikasi dengan misalnya orang tua, berkomunikasi dengan saudara atau yang lain, tetapi cara berkomunikasinya itu lebih didasarkan pada dominasi misalnya, atau diskriminasi, atau misalnya dalam bahasa sekarang itu nyinyir, ya, atau yang lain. Itu berarti kan malah membuat orang lain itu tidak nyaman, membuat orang lain itu tidak tidak merasa tenang, bahkan tidak bahagia. Nah, ini tentu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, ajaran Islam mendorong agar cara berkomunikasi itu dengan baik. Nah, itu perlu dikonstruksi melalui apa? Melalui ilmu sosial. Jadi ajaran agama Islam itu menginspirasi munculnya pengembangan ilmu sosial dan humaniora dalam konteks memecahkan problem realitas tadi secara positif, yang bermakna, yang mempunyai dampak membahagiakan, yang mempunyai dampak kedamaian dan seterusnya. Itu ya, Mbak Listianti. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Berikutnya. Pak. Ya, silakan, Itu Mbak. kan ada pertemuan yang diganti dengan aktivitas membaca. Ya. Kemarin katanya buktinya disuruh membuat laporan singkat. Itu nanti laporannya dikumpulkan ke Bapak atau tidak dikumpulkan? Aktivitas membaca dan memberikan komentar singkat di web langsung kan itu nggak usah dikumpulkan. Itu kan sudah terekam di dalam web itu. Jadi nanti ketika saya mengecek siapa yang aktif, siapa yang komentarnya bagus, itu yang nanti akan saya lihat, akan saya nilai. Itu aja. Itu bagian dari keaktifan ya. Itu ya Mbak Jurba. Jadi nggak perlu ditulis. Yang ditulis hanyalah nanti yang pembagian tugas untuk menjadi buku itu aja yang ditulis lebih serius. Ini yang di submit atau dikumpulkan langsung di web itu sebenarnya latihan membiasakan untuk menulis dengan bahasa yang efektif, dengan bahasa yang bagus itu. Jadi kalau sudah dibiasakan begitu, nanti ketika menulis tugas betulan, ada proyek untuk membuat buku atau book chapter itu, bab dari buku yang nanti akan dikumpulkan menjadi antologi ya, itu akan lebih baik lagi. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Silakan berikutnya. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan, Mbak ini. Bagaimana jika salah satu dari ilmu sosial dan humaniora tersebut tidak dapat berjalan dengan baik? Apakah di kehidupan selanjutnya itu akan sangat berpengaruh? Gitu, Pak. Apa tadi? Bagaimana jika ilmu sosial dan humaniora tersebut salah satunya tidak dapat berjalan dengan baik? Apakah di kehidupan selanjutnya itu akan berpengaruh? Gitu? Oke, ya baik. Terima kasih ya, Mbak Eni. Ya, ilmu tadi saya sudah sampaikan, ilmu sosial dan humaniora itu hakikatnya adalah dikonstruksi atau sebagai respon terhadap problem realitas. Dia muncul itu sebagai sebuah upaya untuk memberikan solusi alternatif dari yang selalu problem sosial budaya yang selalu muncul dan selalu baru. Contoh
dampak dari pandemi itu menimbulkan gejala sosial yang tidak lazim. Interaksi antar orang terbatas. Kadang menimbulkan ketegangan. Kadang muncul konflik gara-gara pandemi. Kadang muncul persepsi yang negatif tentang pemerintah. Antar orang tentang isu tertentu itu sudah tidak seperti normal. Pembatasan itu berdampak ke interaksi secara sosial. Itu juga menimbulkan persepsi tersendiri sebenarnya. Itu kan karena kondisinya sudah nggak normal. Nah, ilmu sosial yang lama itu apakah masih relevan menghadapi realitas sosial dalam masa pandemi ini? Kalau misalnya sudah nggak relevan, maka ya harus diupdate ya ilmu tentang ilmu sosial, terutama misalnya sosiologi, komunikasi, bahasa, dan itu harus diupdate. Nah, kalau misalnya itu memberikan solusi, ya ilmu itu memberikan solusi, maka tentu akan berdampak. Solusinya bagus, akan memberikan sebuah tatanan menghadapi masyarakat berikutnya yang selalu juga berubah, itu sudah punya pengalaman dan bukan punya solusi yang sebelumnya sudah efektif. Ibaratnya kalau dalam bahasa pesantren itu mujarab ya, mujarab itu sudah teruji. Jadi bukan kalau yang kumpulan ilmu-ilmu yang sudah teruji namanya mujarobat ya, mujarobat itu yang sudah teruji semuanya. Tapi kalau mujarab itu kalau dalam bahasa sering kita obatnya itu mujarab. Mujarab itu dari mujarab yang sudah teruji. Jadi ilmu sosial yang kita tawarkan terhadap problem baru itu kok ternyata sudah teruji bagus, akan menciptakan tatanan masyarakat yang lebih baik. Berarti apa? Efek berikutnya juga akan lebih baik. Tapi kalau persoalan yang muncul itu tidak segera dicarikan solusinya, mungkin malah tambah parah. Apa efeknya? Ya efeknya berarti ke depan itu juga akan menciptakan satu presiden yang negatif juga, akan membuat satu persoalan baru, mungkin malah lebih besar lagi dan seterusnya itu. Jadi tentu ada efek ya. Kalau ilmu sosial yang kita tawarkan itu baik, memberikan solusi, ya akan memberikan ketenangan, kebahagiaan, dan akan memberikan fondasi yang kuat dalam masyarakat. Tetapi kalau yang diberikan itu tidak kuat alias tidak efektif, maka tentu akan memberikan efek yang negatif juga ke depan. Fondasinya nggak kuat, ketika ada persoalan itu gampang membesar, atau mungkin yang awalnya simple jadi rumit, jadi kompleks dan seterusnya itu. Jadi sebenarnya persoalan sepele ya, misalnya hanya gara-gara seseorang itu mengedipkan mata ya. Mengedipkan mata itu sebenarnya kan tidak bisa dilihat dari perspektif kita. Dikira mengedipkan mata itu punya mata dengan kita, atau mungkin merayu, atau mungkin padahal kita belum tahu kedipnya mata itu kenapa. Ternyata kedipan mata itu ada karena kelilipan. Itu kan cara pandang kita udah keliru dulu ya. Ketika kita udah terlanjur merespon negatif, ya ternyata dia sakit ya. Seharusnya malah kita tidak sakiti, malah kita tolong. Itu contoh ya. Realitas sosial itu kadang menimbulkan persoalan karena persepsi satu orang dengan orang lain kadang berbeda. Karena itu pentingnya untuk mencari solusi yang tepat, solusi yang memang bisa berdampak baik untuk semua pihak. Karena memang sosial itu bicara tentang interaksi, relasi antara satu orang dengan orang lain, antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Gitu Mbak Eni. Oke, ada yang cukup ya? Maksudnya Mbak Eni cukup ya? Iya, Pak. Oke, berikutnya silakan. Saya izin bertanya, Pak. Ya, Mbak Rizka. Mengapa sosiologi itu penting dalam Islam dan ilmu sosial humaniora ini, Pak? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mbak Rizka. Ya, ilmu sosiologi ya, secara simpelnya sosiologi itu atau sosial itu bicara tentang interaksi antar orang. Ini berbeda dengan antropologi yang lebih berbicara tentang antropos itu manusia dengan berbagai keunikannya.
Ketika keunikan orang itu, misalnya si A ya, Mbak Rizka mempunyai hasil dari pemikirannya berbentuk novel ya. Itu hasil itu kalau produk keunikan Mbak Rizka ini secara antropologi ya, ada produknya buku misalnya atau novel. Ketika ditawarkan ke teman-teman, ya aku punya buku loh, aku punya novel loh, gitu loh. Kita di share itu atau disampaikan secara langsung, itu sudah wilayah sosiologi, sudah wilayah sosial. Kenapa? Karena sudah melibatkan orang lain. Ya, aku punya, itu kan sudah ada audien, ya, udah orang yang beda. Nah, respon yang kita terima boleh jadi tidak sepenuhnya yang kita harapkan. Kok mereka meresponnya jadi negatif ya? Kok responnya jadi macam-macam ya? Nah, tidak sepenuhnya positif. Ada yang mengapresiasi, ada yang mungkin datar saja, ada yang mungkin bahkan mencurigai, macam-macam. Nah, itu sudah masuk wilayah sosial, maka diperlukan sosiologi untuk bisa lebih memahami sebenarnya hubungan antar orang itu seperti apa toh. Mengapa ada relasi yang bersifat negatif seperti ketegangan, konflik, bahkan perpecahan, permusuhan, dan bahkan kekerasan. Tapi ada relasi antar orang, antar komunitas itu yang kok adem, tentrem, bahagia, harmonis, ya penuh kerjasama, gotong royong. Kenapa itu? Itu ilmu sosiologi yang berbicara. Jadi peran apa sih yang dimainkan? Apa yang membuat itu rukun? Apa yang membuat perpecahan terjadi? Apa yang membuat ketegangan terjadi? Jadi kenapa kok respon terhadap satu karya saja itu kok bermacam-macam? Nah itu tentu akan dilihat dari sosiologi. Oh dilihat dari ternyata yang merespon negatif itu ternyata orang yang sudah punya masalah dengan Mbak Rizka itu saya. Kalau ternyata saingan pacar ya ternyata kalah dengan Mbak Rizka. Akhirnya apa? Semua yang dihasilkan dari Mbak Rizka itu tidak akan diterima itu. Bahkan mungkin dia akan mengkampanyekan jangan beli buku ini gak bagus. Boleh jadi gitu ya. Tapi yang merespon baik karena dia mungkin objektif, oh ini bagus, ini kreatif, ini harus dihargai, harus dibaca, nah, itu ya. Ada mungkin yang jadi respon itu bermacam-macam. Jadi satu buah karya bisa menghasilkan pro dan kontra. Kenapa? Karena sudut pandangnya berbeda-beda. Nah, ilmu sosiologi bisa membaca itu, bisa melihat. Kenapa? Faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi itu? Nah, itu dalam konteks agama Islam itu diperlukan karena inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan engkau khalifah itu kritik atau protes malaikat atau ja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau akan menciptakan yang kerjanya itu membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Nah, agar tidak menumpahkan darah perlu ilmu. Gitu. Ilmu apa? Di antaranya sosiologi. Bagaimana kita bisa membangun hal yang positif, harmonis, menciptakan rahmat bagi seluruh alam itu perlu ilmu. Di antaranya ilmu sosiologi. Itu ya Mbak Rizka ya. Terima kasih. Oke, berikutnya silakan. Bapak izin bertanya. Yuk, silakan Mbak Puji. Bagaimana menumbuhkan jiwa sosial untuk orang yang introvert itu, padahal kan jiwa sosial itu penting, apalagi di lingkungan masyarakat. Oke, baik. Terima kasih Mbak Khofifah yang minus Indar Parawansa ya. Kalau yang satu kan Gubernur Jawa Timur. Oke, introvert itu netral ya. Introvert itu karakter orang yang netral, tidak negatif. Cuman cara berkomunikasi dengan orang itu dengan media yang mungkin berbeda, lebih terbatas, beda dengan yang punya kecerdasan interpersonal. Kalau interpersonal itu dia nggak bisa diam, selalu berkomunikasi dengan orang lain, berlalu membangun kelompok ya. Dia nggak bisa diam. Tapi kalau artinya nggak bisa sendirian. Kalau introvert kecenderungannya lebih nyaman itu kalau sendiri. Sendiri itu bukan berarti nggak bisa berkomunikasi. Cara berkomunikasi aja yang berbeda. Mungkin berkomunikasinya hanya pas dibutuhkan aja yang penting-penting saja.
Beda yang interpersonal kadang kan ngember ya, kemana-mana itu ngerumpi, gosip kayak gitu, ada malah tidak bisa mengontrol ya. Kalau introvert itu kadang berkomunikasi hanya yang poin-poinnya saja, seperlunya saja. Jadi bukan berarti nggak bisa berkomunikasi loh ya. Cuman kecenderungan saya kok nggak bisa ya kalau kayak ngobrol yang nggak jelas itu masa nggak bisa ya. Itu ciri introvert saya kira gitu ya. Saya tuh nggak bisa ya belajar tuh sambil berkelompok tuh nggak bisa ya. Bukan berarti nggak mau loh ya, tapi lebih nyamannya situ ya. Ya lebih membutuhkan tenang, sepi gitu ya. Belajar tuh paling tenang tuh kalau sepi ya, mungkin di kuburan gitu ya. Artinya bukan ya, nggak harus gitu ya. Tapi ada juga yang belajar itu nggak bisa kalau nggak bersama-sama tuh nggak bisa, nggak masuk. Belajar tuh kan nggak belajar kelompok tuh nggak bisa. Kenapa? Interpersonal, dia punya kecerdasan interpersonal. Nah, bagaimana cara berkomunikasi selain dengan yang poin-poin tadi, kadang dengan media yang lain, jangan kemudian tulisan, itu bisa berkomunikasi kadang dengan telepon, itu juga kadang lebih nyaman ya. Orang introvert kan gitu. Mungkin pernah membaca karya atau novel Andrea Hirata, pernah baca? Laskar Pelangi dan Tetralogi yang lain itu Andrea Hirata itu secara umumnya kepribadiannya lebih ke introvert ya. Jadi dia itu sebenarnya tidak mudah ya bergaul ya. Seiring dengan perkembangan bisa bergaul, tapi pada dasarnya itu sehingga bisa merenungkan setiap kejadian atau momen yang dialami waktu sekolah. Sementara yang lain itu sudah lupa. Kelebihan introvert itu dia bisa merenungkan yang dialami dikaitkan dengan realitas sekitar. Detail banget itu. Kalau diminta untuk menuliskan itu akan lebih jelas dibandingkan dengan yang interpersonal itu. Yaitu kelebihan. Jadi cara berkomunikasinya berbeda, medianya dengan lain. Jadi yang penting bukan soal cara ya, tapi dia sebenarnya mau ya, berkomunikasi dengan baik. Bisa nggak dilatih? Bisa juga ya. Dibiasakan agar nanti berkomunikasi dengan baik. Tapi biasanya orang tipe introvert tidak akan mau berlama-lama membicarakan sesuatu yang nggak penting. Jadi seperlunya saja. Berkomunikasi dengan orang itu poin-poinnya saja dan seterusnya. Itu ya Mbak Opa ya. Iya Pak, terima kasih. Oke. Berikutnya silakan. Pak izin bertanya. Oke ya. Mbak Umi. Untuk dasar landasan Islam dan ilmu sosiologi humania ini apa ya Pak? Apakah Al-Quran atau ada yang lainnya gitu Pak? Oke, baik, terima kasih Mbak Umi. Ya karena ajaran Islam itu maka sumber utamanya adalah Al-Quran dan tentu juga hadis ya, sumber utamanya itu. Taraktu fikum amroini ma intamassakum bihima lan tadillu abada. Kitaballahi wa sunnata rasulih. Itu kalau kata Rasulullah. Aku tinggalkan dua perkara, dua pusaka yang kalau kamu berpegang keduanya, maka kamu tidak akan tersesat selamanya. Apa itu? Kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Ini dua itu menjadi sumber utama. Tapi sumber utama yang bukan dipahami secara letterlek, lafzi, bilafzi atau ayat. Misalnya kalau di sana menyebutkan tentang konteksnya adalah masyarakat Arab, bukan berarti ini hanya berlaku di masyarakat Arab, bukan ya, tapi ruhnya, inspirasinya itu berlaku sepanjang masa untuk umat atau umat Islam yang memang berpegang pada Al-Quran ini dalam rentang ruang dan waktu yang berbeda. Jadi bahasanya adalah solihun likulli zamanin wa makan. Ya. Jadi tepat untuk semua ruang dan waktu. Ya. Nah, jadi inspirasi itu tidak cukup hanya secara letterlek, apalagi kalau dikaitkan dengan ini ada ayatnya enggak. Secara khusus enggak ada ayat itu, tapi inspirasinya pasti banyak. Gitu loh. Bicara tentang misalnya berbicara dengan bahasa yang baik. Itu kan sebenarnya kan dianjurkan dalam agama ya. Kalau dalam hadis juga diturunkan misalnya mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik. Kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik. Kalau yang tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Berarti
Kalau di sini apa ada itu ayat tentang hoax itu? Ya ada. Tapi hoax itu apa toh? Hoax itu satu ungkapan atau statement pernyataan berita yang tidak jelas kebenarannya, yang mengandung hal yang sumber marojiknya itu enggak jelas, maka itu bisa menimbulkan hoax, bisa berita palsu dan seterusnya itu. Nah ini kan berarti orang yang menyebarkan ini tidak merenungkan tentang berkata yang baik, menulis yang baik, karena jumlahnya sudah jelas dan bisa menimbulkan problem di masyarakat. Kalau nggak bisa berkata baik, lebih baik diam, jangan bikin berita-berita yang hoax tadi itu. Nah ini landasannya atau inspirasinya tentu dari Al-Quran dan Sunnah. Gitu ya Mbak Umi ya. Iya Pak, terima kasih. Oke, berikutnya silakan. Iya Pak, izin bertanya apa? Oke. Kan kemarin itu disinggung tentang filsafat. Nah kan dalam humaniora itu kan ada filsafatnya. Nah yang saya tanyakan tuh terkaitan atau korelasinya antara ilmu sosial dan filsafat itu apa? Oke. Ya, filsafat itu kan lebih banyak berkaitan dengan kata filsafat itu dari philos and sophos. Philos itu adanya love, sophos itu adalah wisdom, love of wisdom. Jadi cinta terhadap kebijaksanaan atau kearifan. Ilmu sosial itu kan membutuhkan kearifan. Karena akan dalam situasi yang selalu baru dan berubah. Kalau kita hanya melihat dari sisi luarnya saja tanpa melihat pada sisi yang mendasar, filsafat itu melihat persoalan kalau secara operasional ya, itu kajian secara lebih mendasar, radikal ya, radikal dan konten positif ya. Kemudian komprehensif, universal. Dia tidak fokus pada hal-hal yang kecil yang misalnya ya, Mbak Novita itu dari mana asalnya? Dari Temanggung, Pak. Ya, Temanggung. Nanti kalau dapat suami orang Medan itu dari sisi teknis menghargainya beda. Misalnya Mbak Novita itu dinasihati oleh mertuanya yang dari Medan. Itu kalau orang Jawa dinasihati itu biasanya mukanya menghadap kemana? Biasanya menunduk ya. Biasanya menunduk. Nah, kalau di Medan kan menunduk itu dianggap memalingkan muka, ya enggak? Ya anggap menghargai itu kalau menghadap mukanya, jadi bertatapan langsung gitu, ya enggak? Itu dianggap menghargai. Sebaliknya suaminya Mbak Noh itu ketika dinasihati ibu di Temanggung, di Jawa itu dengan cara melihat mukanya itu dikira nantang, ya enggak? Kenapa? Karena padahal itu cara menghargai dia. Nah, itu berarti apa? Filosofinya enggak ketemu. Filosofinya apa toh? Menghargai itu penting, tapi teknisnya bisa berbeda-beda. Nah, itu diperlukan, filsafat itu penting. Ada satu momen juga ya saya mengadakan kegiatan internasional di Ambon ya. Itu yang hadir itu para direktur dan dosen pascasarjana se-Indonesia. Saya pas pagi hari itu dikomplain, ada peserta yang ngeluh, kenapa Pak ini nggak ada sarapan ya? Saya heran itu, masa nggak ada sarapan sih? Karena hotel saya dengan hotel peserta berbeda, yang nginepnya itu berbeda. Saya di pinggir pantai di Ambon. Itu dikomplain begitu, saya masa nggak ada sarapan. Dan tadi ada makanannya nggak? Ada, tapi roti Pak, roti sama minuman kopi, ada teh gitu. Nah, terus saya tanya kepada panitia lokal ya, Mas Abidin namanya, itu sekarang ketua lembaga penjaminan mutu di Yayan Ambon. Mas, ini memang peserta nggak dapat sarapan ya? Ada Pak, tadi ada. Loh, sarapannya apa? Sarapannya roti sama teh sama kopi loh. Oh bener, ini dia ada sarapan. Terus nggak ada nasi Mas, atau nggak ada ini? Nggak ada Pak. Loh kenapa nggak ada itu? Begini Pak, kalau dari tradisi kami di Ambon itu dianggap menghargai tamu itu kalau ngasih sarapannya itu roti, gitu ya. Kenapa? Karena roti itu lebih tinggi
derajatnya daripada nasi. Gitu. Bayangkan ya, itu kan soal persepsi yang berbeda ya. Ya kalau di Jawa itu sudah makan roti 10, ya itu belum sarapan karena kalau belum makan nasi ya enggak. Kamu udah sarapan belum? Belum. Loh, tadi roti 10 tadi kamu makan. Nah, itu kan roti bukan nasi. Nah, itu soal persepsi, itu kan bicara filosofi ya. Jadi bukan pada masalah makannya, tapi tentang jenis makanannya udah punya persepsi yang berbeda. Itu filsafat diperlukan ya sehingga bisa melihat persoalan itu secara lebih mendasar, lebih menyeluruh dan akan tersambung. Jadi tidak filsafat itu justru menjadi penghubung, menjadi penengah dari berbagai problem yang muncul ya. Itu karena itu tingkat pendidikan tertinggi itu kalau di barat itu namanya PhD atau PhD ya. PhD itu adalah philosophical doctor ya, dokter filsafat. Artinya apa? Yang bisa memahami seluruh disiplin ilmu gitu. Jadi puncaknya itu adalah filsafat. Gitu ya, Mbak Novita. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, baik. Yang lain silakan. Saya Pak. Oke, Mbak Sulu dulu ya, silakan. Kemarin kan ilmu sosial dan humaniora dapat dikaitkan saintik. Itu tentunya bagaimana ya Pak? Apa Mbak? Kurang agak putus sinkron. Kan ilmu sosial dan humaniora dapat dikaitkan dengan saintik. Oke. Itu contohnya bagaimana ya Pak? Ilmu sosial humaniora dikaitkan dengan sains. Ya sebenarnya saya konteksnya sains itu sebenarnya kalau sains yang dimaksud adalah misalnya, jadi contoh saja ya, kedokteran ya. Kedokteran pada masa pandemi ini, ya ilmu tentang kedokteran misalnya virus atau mungkin cara menjaga kesehatan ya, itu kan tidak akan lepas dari bagaimana bisa membuat masyarakat lebih tenang, merasa lebih nyaman ya. Di masyarakat yang belum divaksin, yang belum dari tingkat penularannya tinggi, itu bisa menimbulkan gesekan, bisa menjadikan problem masyarakat. Itu secara sosiologi kan begitu ya. Tapi dengan adanya temuan ilmu kedokteran, terutama vaksin atau mungkin adanya prokes, semuanya pakai masker, maka akan menimbulkan ketenangan. Orang berinteraksi itu lebih nyaman ya, karena mungkin tingkat penularannya lebih rendah daripada kalau tidak menggunakan protokol kesehatan. Jadi itu ada hubungannya ya antara sains dengan itu. Kalau contoh yang lain ya tentu perkembangan misalnya HP ya, HP yang sangat canggih. Apakah HP yang sangat canggih itu memang digunakan untuk membangun relasi yang positif di masyarakat atau tidak? Kadang HP-nya canggih ya, tetapi ternyata tidak digunakan untuk hal yang positif. Kan ada juga gitu. Kadang malah dipakai untuk membuat upload yang tidak membangun. Itu berarti kan akan menimbulkan persoalan. Itu saya kira relasi antara sains dengan ilmu sosial dan gitu ya Mbak ya, Sunu. Baik Pak, terima kasih. Oke, berikutnya tadi siapa tadi? Saya Pak. Oke, Mbak Raula, silakan. Kan filsafat itu berhubungan dengan ilmu alam dan ilmu sosial. Nah, filsafat juga berkaitan dengan epistemologi dan ontologi. Nah, itu tuh apa ya Pak? Oke, baik. Nanti secara lebih detail akan ada mungkin mata kelas sendiri ya tentang filsafat ya. Tapi bicara tentang ontologi itu bicara tentang sesuatu yang ada. Hakikat yang ada itu apa sih? Misalnya bagi kelompok yang materialis menganggap secara ontologi hakikat yang ada itulah adalah yang kelihatan, yang materi aja gitu. Sehingga dianggap sesuatu real itu kalau yang kelihatan. Ini karena pahamnya paham materialis. Itu adalah bicara ontologi. Berarti apa? Tuhan itu tidak ada secara ontologi. Karena apa? Karena dia percaya yang nyata itu adalah yang tampak itu. Nah, itu bicara ontologi. Kalau epistemologi adalah theory of knowledge. Teori tentang pengetahuan. Fokusnya pada sumber pengetahuan itu apa,
proses pengembangan pengetahuan itu apa, dan produk pengetahuan, dan juga implikasi atau manfaat dari hasil pengembangan ilmu pengetahuan itu apa. Jadi kalau bicara tentang epistemologi ilmu sosial, itu yang menjadi sumber pengetahuan adalah realitas sosial, realitas budaya. Jadi kalau melihat interaksi antar orang di daerah perkotaan dengan di daerah pedesaan, itu bisa menghasilkan ilmu sosial yang berbeda. Karena itu ada ilmu sosial yang fokus pada wilayah urban dan ada yang wilayah rural. Itu kenapa berbeda ya? Karena interaksi antar orang itu berbeda. Teori tentang sosiologi masyarakat urban dengan masyarakat rural beda, termasuk juga masyarakat industri itu berbeda. Termasuk juga berbeda antara ilmu sosiologi yang dikembangkan di barat dengan ilmu sosiologi yang dikembangkan di timur, ya, karena bahan dasar atau sumber pengetahuan itu berbeda, realitas yang ada di barat dengan realitas yang di timur. Yaitu ada ilmu namanya orientalisme, ilmu yang berkaitan dengan dunia timur, dan ada ilmu oksidentalisme, ilmu yang terkait dengan dunia barat. Ya. Gitu ya, Mbak. Terima kasih, Pak. Oke, berikutnya silakan. Ya, masih ada waktu. Saya, Pak. Oke, Indri, silakan. Manfaat belajar ilmu sosiologi itu buat anak muda itu apa ya, Pak? Oke, ya, baik. Ya, tadi bicara tentang sosiologi itu secara garis besar itu bicara tentang ilmu yang berkaitan dengan melihat interaksi antar orang, bisa dipakai untuk memahami hubungan antar orang, antar komunitas, antar kelompok. Dan ini tentu kalau kita tidak memahami yang kita baca, yang kita lihat itu sebenarnya kelompok umur berapa, itu nanti akan berdampak cara kita memahami realitas itu. Misalnya, kenapa realitas antara satu kelompok umur dengan kelompok umur yang lain itu berbeda cara berkomunikasinya, ya karena itu karakter manusiawi ya. Kalau untuk anak-anak misalnya PAUD, itu cara berkomunikasinya itu berbeda dengan cara berkomunikasi tingkat SD. Cara berkomunikasi, cara membangun relasi komunikasi dengan tingkat SMA, bahkan juga orang tua itu berbeda. Jadi tujuan sosiologi bagi anak muda itu bisa melihat tentang karakter khas anak muda itu ketika membangun komunikasi itu kira-kira lebih nyaman fokus pada isu-isu apa. Tanpa memahami ini maka tidak akan bisa menangkap. Kita mungkin akan lebih menggunakan sudut pandang kita sendiri, bukan menurut sudut pandang dari anak muda itu sendiri. Jadi kan nggak cocok problem anak muda, tapi digunakan teori tentang orang tua, atau problem anak muda, tapi menggunakan sudut pandang menurut anak-anak kecil, itu juga nggak bisa. Jadi sosiologi akan membantu ya kita untuk lebih memahami problem anak muda sekaligus untuk memberikan solusi yang tepat. Kalau kecenderungan anak muda itu seperti apa, isu-isunya itu seperti apa, banyak bahasa-bahasa slang, banyak bahasa-bahasa gaul dan seterusnya, itu yang kadang ada kata-kata yang sulit dipahami oleh orang tua ya. Jadi kelompok ya bahasanya anak-anak milenial itu kan berbeda dengan anak-anak dari generasi kolonial ya enggak. Jadi peninggalan penjajahan dengan anak-anak yang muncul atau lahir pada era milenial itu kan sudah berbeda. Bukan bicara substansinya, tapi cara berkomunikasinya sudah berbeda ya. Itu kan harus dipahami. Dan itu ilmu sosiologi bisa membantu cara memahami, cara berkomunikasi, dan sekaligus cara mencari solusi bersama. Itu akan lebih mudah. Karena apa? Karena tidak akan mudah menghakimi, tidak akan mudah menganalisis, membandingkan dengan sudut pandang yang sepihak. Gitu ya Mbak Indri ya. Ya Pak, baik, terima kasih Pak. Oke.
Berikutnya, silakan Mbak Vira. Ya. Izin bertanya, Pak. Ya. Bagaimana perbedaan ilmu alam dan ilmu sosial humaniora? Gitu, Pak. Oke, baik, terima kasih Mbak Sulaiman atau Mbak Vira ini? Vira, Pak. Dari Sulaiman ya. Oke, ilmu sosial, ilmu alam itu dari sisi bahan atau sumber pengetahuannya berbeda. Cara kerjanya juga berbeda. Ilmu alam atau natural phenomena itu lebih bersifat konstan ya. Kalau air di Jogja itu mengalirnya ke bawah, air di Jakarta mengalirnya ke bawah, air di Malaysia mengalirnya ke bawah, di Amerika juga begitu, kecuali dalam ruang hampa ya atau sesuatu yang menjadikan itu tidak bekerja. Tapi rata-rata konstan peristiwanya itu, dan itu bisa diteliti. Munculnya berbagai hukum dalam ilmu alam itu kan sebenarnya karena pembacaan terhadap fenomena tersebut secara kritis akhirnya menghasilkan hukum tertentu. Itu kan dari pengamatan. Isaac Newton ketika istirahat dia melihat buah apel yang jatuh, kemudian kok ada yang jatuh lagi, dia merenungkan jatuhnya kok ke bawah ya, tidak menyamping ya, atau tidak ke atas ya. Kenapa? Nah itu kemudian diteliti, dikaji, munculnya hukum gravitasi ya, munculnya hukum Archimedes, hukum Boyle, hukum siklus Carnot, hukum termodinamika. Itu sebenarnya karena hasil pembacaan terhadap realitas alam yang memang ajak diamati. Ini berbeda dengan ilmu sosial. Bahan dasarnya apa? Realitas sosial. Realitas sosial itu kan bicara tentang manusia. Manusia itu kan punya perasaan, manusia punya hati. Hati itu moody kadang ya. Kadang antara satu waktu dengan waktu yang lain itu berbeda. Bahkan mengalami peristiwa yang sama, misalnya Mbak Vira itu mengadakan piknik bareng, itu peristiwanya kan sama, tapi yang dirasakan berbeda. Jadi ketika nanti menulis perjalanan piknik itu, misalnya ada 5 orang, itu ada lima hasil ya, tulisan yang berbeda. Karena kesan tiap orang itu beda-beda ya dari kegiatan piknik itu. Kenapa kok tidak sama ya? Karena bukan ilmu alam, bukan fenomena alam, itu fenomena hati manusia yang pasti berbeda-beda. Jadi kalau di dalam hukum kausalitas, kalau di air tadi ya, kalau di atas kok nggak ada yang menahan, dia akan turun, itu udah hukum alam air itu. Tapi kalau manusia itu beda, karena bicara tentang cipta rasa karsa itu, sebab yang sama belum tentu akibatnya sama, atau akibat yang sama belum tentu penyebabnya itu sama. Ya, misalnya ada seorang guru yang marah-marah terhadap peserta didiknya, itu penyebabnya sama ya, marah-marah, tapi efeknya itu beda loh. Ada yang tambah semangat dimarahi guru, ada yang stres, ada yang mungkin pilek, ada yang mungkin masuk angin ya, dan macam-macam ya. Ya, Anda misalnya tugas mata kuliah juga beda-beda kan? Itu kenapa? Karena bicara tentang cara merespon, itu bicara ilmu sosial. Loh, tugasnya kan sama, tapi kok efeknya beda. Ada yang mungkin mimisen ya, ada yang sariawan ya, ada yang gara-gara tugas itu kemudian jerawat ya. Ya, makin banyak tugas makin banyak jerawatan. Ada yang mungkin meninggalkan dunia hitam alias kubanan ya, itu udah mulai ke dunia putih ya itu. Itu perbedaan itu kenapa terjadi? Karena melibatkan rasa, melibatkan hati orang, dan hati itu kolbun itu adalah yang bolak-balik ya. Karena itu kita sering berdoa ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati ya. Tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku pada agamamu. Ini kan doa kita kepada Allah sebagai zat yang bisa membolak-balikkan hati. Jadi karena itu bagaimana menyentuh itu penting ya, menyentuh
hati itu penting dalam konteks pendidikan, ya, sehingga tidak berorientasi pada materi, tapi pada yang bersifat bisa afektif, itu lebih dominan. Tujuan pendidikan itu bukan teaching, tapi touching, bukan mengajar, tapi menyentuh, itu yang penting. Gitu ya Mbak Fira ya. Oke, berikutnya silahkan. Masih ada waktu. Oke, Mbak Fadia. Izin bertanya, Pak. Ya. Kan tadi Bapak mengatakan bahwa ilmu sosial dan humaniora. Izin bertanya. Sebentar Mbak Sulis ya. Mbak Fadia dulu ya, setelah itu Mbak Sulis. Ya. Oke. Bahwa ilmu sosial dan humaniora itu harus selalu diupdate. Berarti ada perubahan-perubahan dari era ke era seiring perubahan zaman ya, Pak? Ya, betul sekali ya. Ilmu sosial itu kan pada dasarnya dikonstruksi untuk menjawab realitas masyarakat yang selalu berubah dan baru. Ya, jadi kalau realitas manusia antar orang hubungannya itu berbeda, sebenarnya teori sosial juga baru dan berubah. Ya. Mirip dengan pendidikan, teori tentang pendidikan itu seharusnya berubah terus. Mengapa? Karena pendidikan itu bicara tentang manusia, bicara tentang keunikan peserta didik yang selalu baru dan berbeda. Kalau yang dihadapi peserta didik itu berbeda, seharusnya teori tentang manusia juga berbeda. Ini akan berdampak pada kurikulumnya, berdampak pada pendekatan atau strateginya, evaluasinya, sumber belajarnya, dan seterusnya. Jadi pendidikan kan juga termasuk ilmu sosial ya. Jadi karena orang ya mirip lah dengan cara kakek atau nenek Mbak Fadia memperlakukan ibu ya dan bapaknya Mbak Fadia itu kalau disamakan dengan cara kakek nenek merespon permasalahan Mbak Fadia, itu kira-kira Mbak Fadia nyaman tidak? Loh itu kan zamannya ibu, sekarang kan udah beda nek, udah tidak kayak kan gitu kan? Nah itu, jadi tentang cara itu berarti apa? Teorinya harus sudah beda itu loh. Itu namanya contoh, itu ilmu sosiologi keluarga ya. Sosiologi kan itu kan ilmu sosial. Kalau pendidikannya juga pendidikan keluarga. Jadi atau antropologi itu tentang bicara zaman dulu dengan zaman sekarang. Tentang perekonomian juga beda. Dulu nggak ada YouTuber, zaman kakek nenek itu ya, nggak ada YouTuber, nggak ada influencer. Sekarang ada itu ya. Jadi untuk bisa berhasil, kalau dulu cita-cita itu inginnya jadi polisi, inginnya tuh jadi dokter, inginnya tuh jadi insinyur, karena apa? Dianggap promising profession, profesi yang menjanjikan itu. Biasanya masa depannya cerah dan seterusnya itu. Kalau sekarang profesi itu udah berubah ya. Profesi yang menjanjikan itu YouTuber saja. Itu kan udah berubah total. Kenapa? Kondisi masyarakat berbeda dan nggak perlu kadang pendidikan formal itu. Kenapa? Karena keberhasilan itu tidak semata-mata ditentukan oleh lembaga formal. Sekarang banyak perusahaan internasional yang tidak lagi menentukan kriteria harus dari lulusan pendidikan formal. Karena yang penting adalah kualifikasi dan kompetensi, bukan pada syarat formalnya. Itu sehingga harus diupdate terus-menerus, sehingga ilmu sosial itu pasti berubah, pasti baru. Itu Mbak Fadia ya. Ya, terima kasih Bapak. Oke, berikutnya Mbak Sulis, silakan. Suaranya belum kedengaran. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Bagaimana cara menanamkan suatu perspektif pada masyarakat? Apakah belum terdengar Pak? Sekarang sudah, coba ya. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menanamkan suatu perspektif pada masyarakat bahwa Islam tidak hanya hilang lagi, Mbak. Bagaimana cara menanamkan suatu perspektif pada masyarakat bahwa Islam tidak hanya sebatas ilmu agama, tetapi juga dapat. Sekarang sudah bisa atau belum? Ya, tadi yang terkait dengan ilmu agama, tapi boleh hilang lagi. Halo. Ya.
Apakah suara saya bisa terdengar? Sekarang bisa, silakan. Begini, Pak. Bagaimana cara menanamkan suatu perspektif? Oh ya. Bagaimana cara menanamkan suatu perspektif pada masyarakat bahwa Islam tidak hanya sebatas ilmu agama, tapi juga dapat dijadikan sebagai pedoman kehidupan dan sumber. Oke, ya baik. Mungkin mudah-mudahan tidak salah tangkap karena kayaknya di sinyal atau apa namanya mungkin di internetnya Mbak Sulis ya. Baik, tentang bagaimana perspektif yang lebih luas bahwa agama itu tidak hanya bicara tentang hal yang sifatnya misalnya ritual ya, tapi juga berkaitan dengan agama yang dalam pengertian ilmu yang luas ya, ada sosial, ada humaniora, bahkan ilmu kealaman. Ya, kita bisa ya secara simpel menjelaskan dengan cara analog saja. Ketika kita mau sholat, kemudian kita tuh lagi kakinya itu lagi sakit ya, lagi sakit nggak bisa berdiri ya. Itu kira-kira perlu ilmu kesehatan tidak? Pasti perlu ya. Nggak bisa berdiri, kenapa? Ini keseleo saya. Ya harus berdiri, nggak bisa ini kalau dipaksakan saya nanti malah. Nah terus gimana biar bisa berdiri? Nah ilmu kesehatan penting. Apa itu? Ya coba itu diobati dulu kakinya biar sembuh. Nah ilmu kesehatan itu diperlukan agar bisa beribadah dengan lebih baik, gitu ya. Mau sholat, mau haji, ayo kita haji. Lo ke sana pakai apa? Namanya pakai dokar ya. Dokar itu ngiduk ke cakar ya, artinya jalan kaki. Ya enggak nyampe-nyampe, ya enggak. Ya, jalan bisa, tapi sampai di misalnya di mana Tanjung Perak atau Tanjung Priok, setelah itu pakai apa? Pakai kapal. Pakai kapal apa enggak pakai biaya? Pakai biaya. Itu punya biaya gimana? Ya bekerja. Maka ilmu ekonomi penting ya. Penting apa? Agar berusaha, agar bisa menghasilkan, dia bisa ditabung untuk sana. Sudah punya uang, punya itu, tapi nggak ada kendaraannya. Gimana ya? Bikin alatnya. Alatnya kita nggak punya, ya beli. Yang punya alat yang lebih maju, yang apa? Kapal ternyata lama. Apa yang cepat? Pesawat ya. Maka teknologi penting. Hanya untuk beribadah haji dengan nyaman itu ternyata perlu ilmu kesehatan, perlu ilmu ekonomi, perlu teknologi, dan seterusnya itu. Jadi itu sebenarnya simpel saja ya. Kadang untuk menentukan waktu sholat saja, kita kan harus komunikasi, harus lihat dengan smartphone, ya enggak? Karena kalau saya kemarin di India, itu di beberapa negara bagian, saya mau sholat tahajud itu ya, itu lihat ini subuhnya jam berapa ya? Oh, 1 jam paling enggak ya 1 jam sebelum subuh saya harus sudah bangun. Itu menggunakan teknologi smartphone ya, itu bisa ya. Itu maka itu akan membantu. Jadi tidak bisa hanya ilmu agama dalam pengertian yang letterlek gitu. Saya kan penting ibadah sholat ya, sholat kan perlu juga yang lain. Mau sholat ternyata perutnya keroncongan, ya enggak? Sholat dalam perut keroncongan itu nyaman tidak? Enggak. Jadi kan harus ternyata apa? Ilmu tentang pertanian penting yang bisa menghasilkan misalnya makanan atau sayuran yang baik. Ilmu tentang perkebunan juga penting. Oh, saya tadi sudah makan, tapi kok jadi ya ini ya, maksudnya mencret misalnya. Nah, itu kan berarti apa? Makanan yang kita makan ternyata tidak mengandung gizi yang baik ya. Berarti apa? Berarti jangan makan sembarangan. Berarti apa? Kita berarti mungkin makanan yang kita makan tidak cukup hanya halalan, tapi juga perlu thayyibah. Ya, thayyibah itu apa? Yang bergizi, yang bisa menghasilkan energi yang baik. Jadi ilmu tentang pertanian itu juga penting. Itu ya Mbak ya, Mbak Sulis ya. Baik, silahkan yang lain.
Mungkin satu atau dua lagi. Ya. Mbak Nur, Pak Lisa. Ilmu sosial dan humaniora itu kan saling berkaitan. Ya. Nah, ilmu sosial kan untuk memecahkan permasalahan sosial. Nah, bagaimana dengan ilmu humaniora itu sendiri, Bapak? Oke. Ilmu humaniora itu bertolak dari Zumen, kata humaniora kan Zumen ya. Tentang kemanusiaan yang lebih kepada, kalau dalam itu ilmu antropologi, antropos, ilmu tentang manusia sendiri yang dikaji secara menyeluruh. Kalau ilmu sosial itu lebih bagaimana antar orang itu sudah membangun relasi dengan orang lain. Nah, ilmu humaniora itu antara apa? Antropologi. Ilmu kan bicara tentang manusia dari berbagai dimensinya. Ada unsur cipta, ada unsur rasa, ada karsa, itu beda-beda. Satu, misalnya nanti setelah ini saya akan share ya, salah satu tulisan saya, dan nanti dibaca dan dikomentari. Itu komentar antar orang aja udah beda-beda, ini ciptanya udah beda-beda. Tentang rasa juga beda-beda ya, cara merespon sesuatu, tentang makanan kesukaan udah beda-beda. Ada yang suka pedas, ada yang suka manis, ada yang suka pahit, ada yang suka asin, ya seterusnya itu beda-beda. Misalnya orang yang di luar Jogja biasanya kalau ke Jogja terus menyesuaikan lidahnya. Kenapa? Karena kebanyakan masakan di Jogja itu agak manis. Itu bagi orang Sumatera itu perlu menyesuaikan diri karena yang kebiasa dengan yang pedas dan seterusnya itu. Nah, ini nggak bisa dipaksakan soal rasa seperti ini. Tentang cara merespon seseorang pun sudah berbeda-beda, melibatkan rasa yang tidak sama. Ini keunikan orang. Ini bicara tentang Zumen, yang misalnya tadi antropologi. Psikologi juga termasuk di situ, masuk dalam humaniora itu. Nah, sejarah juga ya, peristiwa yang dialami setiap orang di masa lalu itu bagian dari ilmu dari humaniora. Gitu. Nah, tapi kalau ilmu sosial itu lebih terkait dengan interaksi antar orang, ilmu yang berkaitan dengan relasi antar orang. Contohnya apa? Tadi sosiologi, terus ilmu komunikasi, ada ilmu ekonomi dan seterusnya, itu adalah bicara itu. Ini rinciannya tentu banyak, termasuk politik ya, itu masuk wilayah di situ. Ya, pengembangannya bisa bermacam-macam ya. Itu kan baru ilmu yang besarnya ya, ilmu yang rincinya itu sebenarnya bisa lebih detail lagi. Ada ilmu sosiologinya itu sosiologi fungsional, sosiologi konflik, sosiologi itu macam-macam lagi nanti turunannya itu ya. Itu ya Mbak ya. Oke, berikutnya. Mungkin Pak izin bertanya. Oke, Mbak Talita, ya, silakan. Apakah ilmu sosial dan humaniora itu berkaitan dengan semua aspek kehidupan? Oke, ya. Kalau dikaitkan dengan semua aspek kehidupan, ya mungkin bisa ya, bisa tidak, ya, karena saling berkaitan. Yang jelas, di mana ada manusia, di situ ada ilmu sosial humaniora. Nah, gitu. Nah, kalau di apa namanya, di tata surya ada manusianya tidak. Nah, kalau ada ya di situ ada ilmu sosial humaniora. Jadi kan kalau di situ udah ada isinya orang yang misalnya astronot yang ke sana, ya itu ada ilmu sosial humaniora. Bagaimana relasi sosiologi di bulan itu seperti apa sih? Sosiologi di Mars seperti apa? Kalau ada orangnya ya, kalau nggak ada ya berarti lebih menggunakan ilmu alam ya, ilmu tentang alam semesta ya, seterusnya itu. Jadi jawabannya di mana di situ ada relasi, ada penghuni manusia, maka di situ ada ilmu sosial dan ada ilmu humaniora. Gitu ya, Mbak. Oke, berikutnya tadi yang apa tadi? Yang bawah tadi siapa tadi? Farika. Saya, Pak. Oke, ya. Iya. Saya mau bertanya, apa peran penting sosial humaniora dalam arus globalisasi saat ini? Oke. Ya, baik, makasih ya. Globalisasi, ya. Global lawannya lokal, ya. Kan ada
Tapi jangan salah penerapan loh ya. Kan ada istilah dalam seminar-seminar ya, tantangan pendidikan di era globalisasi. Dari kata global menjadi globalisasi. Nah, yang tadi lokal ya, itu jangan diartikan dengan tantangan pendidikan di era lokalisasi, itu artinya udah lain. Jadi udah jangan menggunakan istilah itu. Ya, kata global di situ artinya terhubung. Kita punya perspektif global, mondial ya. Kita itu tidak hanya berada di level lokal. Apalagi dengan perkembangan teknologi ya saat ini, era revolusi industri, Internet of Things, Internet of People itu menghubungkan seluruh warga dunia menjadi ya kita menyebutnya netizen, warga yang terhubung melalui jaringan internet. Dan di situ kita berada di global village, di sebuah desa global. Dulu sulit membayangkan peristiwa di satu negara itu langsung dilihat, itu sulit ya terbayangkan. Tapi sekarang terjadi, kita bisa nonton peristiwa secara langsung ya, on air, real time ya, terjadi. Apa dampaknya? Ya dampaknya kalau itu sesuai dengan identitas atau kebiasaan kita, mungkin kita bisa nyambung. Tapi kalau yang kita lihat itu kadang tidak sesuai dengan kebiasaan kita, tradisi kita, atau mindset kita, itu bisa menimbulkan persoalan. Kenapa? Karena kita terhubung dengan orang dari seluruh dunia, mempunyai karakter, kultur, tradisi berbeda. Disitulah diperlukan dialog, perjumpaan antar identitas yang berbeda, kesiapan berjumpa dengan pihak lain yang berbeda di era global itu sangat diperlukan, kesiapan mental itu. Kalau tidak siap, maka kita akan mudah larut dengan identitas lain yang belum tentu cocok dengan diri kita atau di negara kita. Disitulah ilmu sosial diperlukan. Kesadaran tentang itu dimiliki antara lain melalui belajar ilmu-ilmu sosial, di mana sih karakter dari komunitas A, komunitas B, dan seterusnya. Dan kita juga harus belajar ketika kita terhubung dengan audiens yang beragam di dunia maya, itu juga kita berinteraksi dengan audiens yang bermacam-macam karakternya, yang kadang tidak terduga. Kita kadang mengatakan A saja, itu direspon yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Karena apa? Karena memang mindset yang antar orang di dunia maya itu berbeda-beda. Ya, contoh sekarang ini setiap orang itu sudah menjadi wartawan karena sudah pegang gadget masing-masing, tiap hari bisa update, bisa membuat berita. Tapi belum tentu setiap orang itu punya etika jurnalistik, mempunyai etika dalam menyampaikan berita. Nah, dulu untuk menjadi seorang wartawan itu harus mempunyai fase atau tahapan yang cukup panjang. Ya harus dites, gimana karakternya, kemudian cara menulisnya bagaimana, ini sudah di cross check belum sumbernya, ini dari rujukannya bagaimana, itu panjang itu ya. Nah sekarang dengan adanya teknologi itu setiap orang sudah menjadi wartawan. Yang nggak siap mental, yang tidak punya cukup ya karakternya, mudah menyebarkan berita-berita yang nggak jelas, hoax, ya, share dengan sesuatu yang sebenarnya nggak jelas sumbernya. Dan itulah kelemahan di dunia global saat ini ketika tidak kuat karakter atau kepribadiannya. Jadi dengan mata kuliah ini, integrasi itu mengingatkan kita tentang karakter itu penting. Nilai itu penting. Dari setiap disiplin ilmu sosial dan humaniora itu ada tujuannya, ada maksudnya, yaitu membiasakan diri agar bisa membangun komunikasi yang positif, menebarkan kebaikan dan rahmat bagi seluruh alam. Oke, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Tadi sudah saya sampaikan kalau hari ini sampai hari tanggal 16, 17, 18 itu ada penilaian kinerja guru profesional ya. Jadi itu harus menilai secara online
seharusnya sejak kemarin, tapi yang hari kemarin diundur di tanggal 18 karena ada dokumen-dokumen guru yang belum upload ya, padahal kita harus menilai secara online. Nah, saya kira ini karena sudah jam 8 itu kita ada waktu dari jam 8 sampai jam 4 sore harus menilai, sehingga untuk perkuliahan itu menyesuaikan, ada edaran agar menyesuaikan jam. Untungnya yang kelas ini itu jam 7 sehingga masih bisa ya, kita masih bisa pertemuan seperti ini ya, agak molor dikit jam 8 lebih nggak masalah. Untungnya kan online ya, kalau menilai secara offline sudah diakhiri tadi ya, tapi karena online masih bisa lah, yang penting tapi kan harus ada persiapan karena yang dinilai juga tidak sedikit ya, sehingga ini saya mohon maaf tidak bisa sampai selesai jam 8.40. Setelah ini saya akan share salah satu tulisan saya, akan saya pilih dulu, kemudian silakan nanti dibaca dan dikasih komentar. Untuk tradisi membuat pertanyaan seperti ini silakan dilanjutkan, itu penting untuk menumbuhkan daya literasi dan juga kritis, sehingga kita akan selalu mempunyai selalu aktif ya, proaktif memberikan respon terhadap yang sekitar, terutama terkait dengan ilmu sosial dan humaniora, sehingga kita bisa lebih menginternalisasi apa yang kita pelajari. Saya kira itu, semoga kita selalu sehat, selalu damai, bahagia, penuh cinta, yang kita bisa menebarkan kualitas positif itu dimanapun kita berada. Sekian, mari kita tutup, kita akhiri dengan baca tahmid bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang ketua kelas tolong mendata, langsung saja didata ya, nggak usah dituliskan di grup itu ya.